Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang dinamakan ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya apabila kita masukkan ke dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena yang dipuji, bukan karena yang tersoleh, tapi benar-benar semata-matanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak terbatas. Oleh sebab itu, memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah jika kita melakukannya tanpa rasa ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi di hadapan Allah pada hari akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran seberapa besar pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah syaratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.